negara yang terletak di wilayah Eropa Tenggara, memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara penting di kawasan tersebut. Di utara, Romania berbatasan langsung dengan Ukraina, sementara di timur berbatasan langsung dengan Moldova. Di selatan, Romania memiliki batasan dengan Bulgaria, dan di bagian barat berbatasan dengan Serbia, serta barat laut berbatasan dengan Hungaria. Setelah itu, Romania juga memiliki garis pantai yang panjang di Laut Hitam yang memberikan akses penting bagi negara ini untuk perdagangan dan pariwisata internasional. Ibu kota negara Romania adalah Bukares yang tidak hanya merupakan pusat politik dan administrasi, tapi juga kota besar yang paling berkembang. Bukares sering disebut dengan Princess of East karena arsitektur yang elegan dan suasana kota yang kosmopolitan. Memainkan peran vital dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi Romania. Sebagai pusat kegiatan bisnis, budaya, dan teknologi, Bukares juga dikenal dengan kehidupan malam yang dinamis dan berbagai situs sejarah yang menarik. Dengan keanekaragaman geografisnya, mulai dari dataran rendah di selatan hingga pegunungan Karpatian di tengah. Romania menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus menjadi destinasi wisata yang kaya akan sejarah dan budaya. Bentuk pemerintahan Romania yaitu semi-presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sedangkan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan Perdana Menteri memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalani fungsi pemerintahan. Sebagai kekuasaan eksekutif, presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode tambahan. Presiden memiliki peran dalam kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan sosial. Presiden juga menunjuk Perdana Menteri dalam persetujuan dari parlemen, serta dapat dibubarkan parlemen dalam kondisi tertentu. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan mayoritas parlemen. Perdana Menteri kemudian membentuk kabinet yang juga harus mendapat persetujuan dari parlemen. Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan di dalam negeri dan administrasi pemerintahan sehari-hari. Kekuasaan legislatif parlemen sebagai lembaga legislatif bikameral terdiri dari Dewan Deputi dan Senat. Parlemen memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, serta menyetujui anggaran dan kebijakan utama negara. Pengadilan Tinggi Kasasi dan Keadilan adalah pengadilan tertinggi yang ada di Romania yang menangani kasus-kasus pidana dan perdata. Sistem politik partai di Romania menganut sistem politik multipartai yang memungkinkan partai-partai berbeda ikut serta dalam pemilu. Pemilu untuk presiden dan parlemen diadakan secara terpisah, di mana pemilu presiden berlangsung selama 5 tahun, sedangkan pemilu untuk parlemen diadakan setiap 4 tahun sekali. Parlemen memiliki kekuatan untuk memberikan mosi tidak percaya kepada kabinet yang kemudian dapat memaksa Perdana Menteri untuk mengundurkan diri. Tugas dari legislatif dan yudikatif, di mana parlemen membuat undang-undang yang harus disetujui oleh presiden dan dapat diuji di pengadilan untuk memastikan kesesuaian dengan konstitusi. Selanjutnya dari sisi ekonomi, di mana perekonomian Rumania merupakan negara berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi, di mana indeks pembangunan negara Rumania menempati peringkat 53 di dunia, di mana memiliki ekonomi terbesar ke-45 di dunia berdasarkan PDB nominal dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunannya sebesar 3,5% pada tahun 2020. Mata uang resmi dari negara Rumania di sini adalah Leu Rumania, jika dirupiahkan sekitar Rp3.400. Rumania memiliki ekonomi yang sebagian besar dasarkan pada jasa dan merupakan salah satu negara produsen dan eksportir mesin dan energi listrik yang menampilkan perusahaan seperti Automobil Dacia dan OMV Petrom. Pariwisata juga sebagai penyumbang terpenting bagi perekonomian Rumania. Nah, pada tahun 2019, kontribusi sektor pariwisata mencapai sekitar 10% dari PDB, di mana perkembangan sektor pariwisata di Rumania memainkan peran penting dalam menunjang perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan infrastruktur dengan keberagaman destinasi dan kekayaan budaya. Rumania memiliki potensi besar untuk terus menarik wisatawan dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional Rumania. Negara Rumania juga menjadi salah satu negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur yang paling banyak menarik investasi asing, di mana jumlah investasi asing di negara ini mencapai 170 miliar dolar semenjak tahun 1989. Rumania sebagai produsen barang elektronik terbesar di Eropa Tengah dan Timur, di mana produksi dan penelitian elektronik merupakan pendorong utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi di negara Rumania. Dalam 20 tahun terakhir, Rumania menjadi pusat teknologi komunikasi seluler, keamanan informasi, dan penelitian perangkat keras yang terkait, di mana negara ini memimpin dalam berbagai sektor seperti teknologi informasi dan produksi kendaraan bermotor. Di media massa negara Rumania, perekonomian negara ini dijuluki sebagai Harimau Timur pada tahun 2000-an. Di mana Rumania sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, di mana lebih dari 10 juta hektar lahan pertanian, basis manufaktur yang besar. Nah, selanjutnya pada tahun 2023,
Tingkat pengangguran di Rumania berada sekitar 5,6% yang dianggap relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara Eropa lainnya. Selanjutnya dari sisi sosial, di mana negara Rumania di sini terdapat kelas sosial yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kelas atas, di mana kelas atas di sini terdapat individu dengan kekayaan tinggi dan berpengaruh penting seperti dalam bisnis, politik, atau sektor industri lainnya. Nah, yang kedua ada kelas menengah, di mana berisi pada pegawai negeri dan pengusaha kecil yang memiliki pendidikan tinggi dan stabilitas ekonomi. Nah, yang ketiga ada kelas pekerja, di mana terdiri dari buruh dan pekerja dengan keterampilan dan berpenghasilan lebih rendah dan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam hal etnis, populasi Rumania terdiri dari beberapa kelompok dengan mayoritasnya yaitu Rumania sebesar 89,5%, diikuti oleh minoritas terbesar yaitu Hongaria 6,6% dan Rom 0,46%. Selain itu, terdapat juga etnis Jerman dan Turki serta beberapa kelompok etnis lainnya yang menyumbang 1,4% dari populasi. Bahasa resmi Rumania yaitu bahasa Rumania sebagai bahasa ibu bagi 91% penduduk Rumania, dengan bahasa Hungaria dan Rom menjadi bahasa minoritas. Bahasa Inggris dan bahasa Prancis menjadi bahasa utama yang diajarkan di sekolah-sekolah di negara Rumania. Rumania adalah negara sekuler, yaitu negara yang menjadi netral menyangkut soal agama, sehingga Rumania tidak memiliki agama nasional. Dan juga agama yang banyak dipeluk di negara Rumania yaitu Kristen Ortodoks milik Gereja Ortodoks Rumania, kemudian ada Katolik Roma, Protestan, Pentakosta, dan Gereja Katolik Yunani Rumania. Selanjutnya kebudayaan. Kebudayaan Romania merupakan perpaduan unik antara tradisi kuno yang dipengaruhi oleh berbagai budaya yang datang ke wilayah ini selama berabad-abad. Sebagai negara yang terletak di persimpangan Eropa Timur dan Eropa Tengah, Romania memiliki warisan budaya yang kaya, yang mencakup elemen-elemen dari Roma, Turki, Hungaria, Slavia, dan juga Yunani. Pengaruh-pengaruh ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni, arsitektur, hingga bahasa dan juga adat istiadat. Bahasa Romania sendiri, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Roman, menunjukkan pengaruh bahasa Latin, mencerminkan sejarah negara ini yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Seni dan musik di Romania juga mencerminkan warisan budaya yang beragam. Musik tradisional Romania yang mencakup berbagai genre seperti musik folk, musik klasik, dan juga musik religius sangat dihargai di seluruh dunia. Instrumen tradisional seperti pan flute, cimbalon, dan violin sering digunakan dalam pertunjukan musik rakyat. Romania juga terkenal dengan tradisi tariannya yang penuh semangat, seperti hora, tarian rakyat yang melibatkan seluruh kelompok. Dalam seni visual, Romania memiliki tradisi lukisan ikon yang kuat, serta perkembangan seni rupa modern yang dinamis. Peninggalan arsitektur seperti kastil-kastil kuno dan gereja-gereja yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO juga mencerminkan kekayaan budaya negara Romania. Salah satu aspek penting dalam kebudayaan Romania adalah pengaruh agama Kristen Ortodoks. Sebagian besar penduduk Romania adalah penganut agama ini, dan agama memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan juga budaya. Banyak festival dan upacara tradisional Romania seperti Vintele Pasti atau Pasca dan Krasion atau Natal sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang seringkali dipadukan dengan ritual rakyat. Keberadaan monumen-monumen gereja seperti biara-biara yang terletak di wilayah Moldova dan seni ikonik yang terdapat di dalamnya menunjukkan kedalaman hubungan antara agama dan kebudayaan rakyat Romania. Salah satu aspek kebudayaan Romania yang terkenal di dunia adalah legenda tentang Dracula. Kebudayaan Romania juga dikenal karena kerajinan tangan tradisionalnya, seperti tenun, bordir, pembuatan tembikar, yang seringkali dipertahankan melalui generasi-generasi yang masih hidup di desa seluruh negeri. Kebudayaan Romania juga terus berkembang dengan menggabungkan tradisi dan pengaruh modern. Karya sastra Romania yang kaya dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Mihai Eminescu dan juga Eugen Ionesco telah memberi pengaruh besar dalam dunia sastra Eropa. Selain itu, negara ini juga dikenal dengan pencapaian dalam bidang film dan teater dengan sutradara-sutradara seperti Christian Mungiu yang meraih pengakuan internasional. Meskipun Romania telah mengalami perubahan besar sejak era komunis, kebudayaannya tetap menjadi sumber kebanggaan nasional dan daya tarik bagi wisatawan serta para penggemar seni dan juga sejarah. Sistem pendidikan Rumania memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik, mengikuti model Eropa dengan beberapa penyesuaian lokal. Pendidikan dasar dimulai dengan tahap prasekolah,
yang ditujukan untuk anak usia 3 hingga 6 tahun. Setelah itu, anak-anak memasuki pendidikan wajib yang terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu pendidikan primer, kelas 1 sampai 4, dan pendidikan menengah pertama, kelas 5 sampai 8. Pendidikan wajib di Rumania berlangsung hingga usia 16 tahun, yang mencakup jenjang pendidikan dasar dan sebagian pendidikan menengah atas. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas, yang berlangsung selama 4 tahun. Jenjang ini terbagi menjadi berbagai jalur, termasuk jalur teoritis, teknologi, dan vokasional, sesuai dengan minat dan bakat siswa. Bagi mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, jalur teoritis menjadi pilihan utama karena mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian akhir yang disebut bakalaureat, ujian wajib untuk masuk universitas. Pendidikan tinggi di Rumania menawarkan berbagai program sarjana, magister, dan doktoral yang diselenggarakan oleh universitas negeri maupun swasta. Universitas di Rumania dikenal dengan kualitas akademiknya, terutama dalam bidang teknik, kedokteran, dan teknologi informasi. Selain itu, banyak institusi pendidikan tinggi di Rumania membuka program berbahasa Inggris atau bahasa lain untuk menarik mahasiswa internasional. Sistem pendidikan di Rumania terus bertransformasi untuk menyesuaikan kebutuhan global, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Sistem kesehatan di Rumania beroperasi di bawah model universal yang sebagian besar dibiayai oleh anggaran melalui kontribusi asuransi kesehatan wajib. Semua warga negara Rumania serta penduduk tetap berhak mendapatkan layanan kesehatan dasar secara gratis, termasuk perawatan primer, rawat inap, dan darurat. Sistem ini dikelola oleh National Health Insurance House, atau dalam bahasa Romanianya yaitu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, yang mengatur pendistribusian dana dan layanan di seluruh negeri. Namun, untuk layanan tertentu atau obat-obatan tertentu, pasien seringkali harus membayar biaya tambahan. Pelayanan kesehatan di Rumania dibagi menjadi 3 tingkat utama, yaitu perawatan primer, spesialis, dan perawatan rumah sakit. Perawatan primer disediakan oleh dokter keluarga yang bertindak sebagai pintu gerbang untuk mengakses layanan kesehatan lainnya. Dokter keluarga juga bertanggung jawab untuk menunjuk pasien ke spesialis atau rumah sakit jika diperlukan. Meskipun tersedia luas, fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan seringkali menghadapi kekurangan dokter dan sumber daya, sehingga menciptakan kesenjangan dalam akses layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di sisi lain, sektor swasta dalam bidang kesehatan di Rumania berkembang pesat dan menjadi alternatif bagi mereka yang mampu membayar lebih untuk layanan yang lebih cepat atau fasilitas yang lebih baik. Rumah sakit swasta, klinik spesialis, dan laboratorium diagnostik menawarkan layanan dengan kualitas yang lebih tinggi, tetapi biaya tidak sepenuhnya ditanggung oleh asuransi kesehatan publik. Meskipun sistem kesehatan Rumania telah mengalami berbagai reformasi, tantangan seperti anggaran terbatas, kurangnya tenaga medis, dan infrastruktur yang masih menjadi hambatan dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi seluruh penduduk. Kita benar-benar baru mau OTW ke sini ke Romania, tiba-tiba dia nge-email kita. The happy now, you that now I come